baik dan mengikuti dengan baik dan semuanya mendukung. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Dandi. Saya serahkan. Baik, terima kasih pada Bu Gita atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Ibu semua dan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya, Bapak Ibu. Sebelum ini ada Pak Budi yang resen. Kenapa Pak? Atau kepencet ya Pak? Oke, sepertinya kepencet ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai pematerian atau webinar, kita akan mengadakan sesi Kahoot lagi nih Bapak Ibu. Nah, sesi Kahoot ini kan kalau dilihat dari kuis pertama, itu berkaitan dengan pembelajaran atau materi-materi yang telah disampaikan ya, baik itu saat webinar ataupun saat diskusi. Nah, sekarang juga mungkin ada soal-soal menarik lain yang bisa ditemukan pada sesi Kahoot kita kali ini, dan semoga ini bisa menjadi refreshing ataupun pengingat kembali sedikit gitu ya tentang materi-materi kita pada pertemuan sebelumnya. Dan ini akan saya share terkait dengan kode referralnya ya. Mungkin barangkali udah ada yang dikirimkan di grup, boleh masuk sambil saya share screen nih siapa saja yang sudah hadir atau sudah mengikuti kuis Kahoot-nya. Nah, Bapak Ibu, kemarin kan ada beberapa masukan yang menggunakan Quizizz, tapi karena Quizizz itu berbayar dan ini Kahoot pun kita dapat yang lain dan bisa, alhamdulillah bisa 2000 partisipan, sehingga kita masih menggunakan Quizizz. Jadi mohon maaf atas keterbatasannya. Bapak Ibu dapat menggunakan 2 device untuk mempermudah. Tapi jika satu device saja masih bisa mengikuti, namun nanti agak perlu bolak-balik gitu dari Zoom terus ke Kahoot kembali gitu. Untuk jawabannya memang tidak ada di mungkin di HP atau di device-nya ya Bapak Ibu, karena emang jawabnya tertera di layar. Jadi ini akan saya share screen selama kuis berlangsung. Oke, di sini sudah ada 40 partisipan. Ada Pak Hikmi, Pak Sandi, Bu Eka, Bu Novia, Pak Irawan, dan baru muncul lagi Bu Husnul, Bu Mimi. Kita masih tunggu karena partisipan Zoom terdapat 95 partisipan dan yang baru join masih 46 join Kahoot. Oke, Bapak Ibu mungkin masih saya tunggu ya. Di sini sudah sampai 50 partisipan. Oh iya, dari Bu Rifko. Iya, mangga Ibu, tidak apa. Nanti mungkin bisa sambil lihat-lihat dan sekilas-sekilas aja ya Bu ya. Mungkin anaknya juga bisa diajakin Bu buat menjawab kuis ini Bu, insya Allah Bu. Terima kasih atas konfirmasinya Bu. Oke, di sini udah ada 57 peserta, ada 58. Linknya di mana? Dari Pak Agus. Linknya sudah kami berikan di grup Pak. Atau Bapak bisa klik website Kahoot, kemudian masukkan kode PIN-nya, yaitu 4914259. Seperti pertemuan kemarin, insya Allah kuis Kahoot ini juga akan ada door prize-nya bagi 3 pemenang kuisnya. Jadi, mangga Bapak Ibu disilakan untuk mengikutinya. Mungkin saya tunggu sampai 2 menit lagi barangkali ya Bapak Ibu. 19.45 insya Allah akan kita mulai kuisnya. Di sini pesertanya juga mulai stabil, bertambah berkurang. Sekarang 59. Bentar Pak, oh ya, mangga Bu Susi ya. Silakan Bu. Wow, sekarang sudah menambah lagi menjadi 63 peserta. Oke, baik. Partisipan juga bertambah 102 bagi Bapak Ibu yang baru masuk Zoom. Saat ini kita akan
melangsungkan kuis melalui Kahoot, maka Bapak Ibu dapat mengklik tautan pada grup ataupun masuk ke kuis Kahoot, kemudian masukkan kode referral, kode PIN 4914259. Insya Allah sebentar lagi akan kita mulai kuisnya. Harus punya aplikasi Kahoot ya? Tidak, Bu. Karena di sini bentuknya berupa web, jadi dapat diakses oleh siapapun dan secara umum. Bisa langsung klik saja link yang ada di grup WhatsApp. Kok nggak bisa ya? Wait, oke, baik Bu, masih kami tunggu. Sepertinya juga peserta Kahoot ini semakin bertambah ya. Sekarang sudah sampai 68. Oke, baik. Karena sudah 19.45, saya ingin mengonfirmasi kembali apakah ada Bapak Ibu yang ingin kembali ingin masuk ke kuis. Saya izin konfirmasi kembali karena sudah 19.45. Bapak Ibu bagaimana? Apakah masih ada yang ingin coba join kuis Kahoot-nya? Baik, sepertinya sudah tidak ada ya Bapak Ibu. Kalau gitu, mari kita mulai saja kuisnya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah siap kuis boleh ketik huruf S pada kolom chat agar bisa kita mulai sekarang. Oke Pak Iwan, Pak Heri, Bu Nurul, Pak Deden. Baik, sepertinya sudah siap semua, maaf. Saya menemukan chat sebentar. Mohon izin masuk Kahoot-nya melalui 2 device antisipasi seperti kemarin. Baik, Bu. Oke, baik. Karena sudah siap semua, mari kita mulai kuis Kahoot dengan 69 peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Ini kuis kedua Penma. Kita mulai. Pertanyaan pertama, berikut ini pemenang kuis malam sebelumnya, kecuali. Maka Bapak Ibu, pemenang kuis sebelumnya ada 3 orang atau 3 peserta dan 1 orang bukan pemenang kuis di antara 4 ini. Oke, sudah ada yang menjawab 40 peserta, sekitar 40, waktu 10 detik lagi. Baik, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah Bu Nurul Putri. Ya, baik, di sini yang benar ada 10 orang. Mungkin ini terlalu sulit Bapak Ibu ya. Baik, kita next ke soal berikutnya. Oh iya, kita lihat perolehan pertama untuk sementara ini diungguli oleh Bu Siti Ulfa. Kita next. Pertanyaan kedua. Yang termasuk materi Olimpiade Matematika tingkat SMA kecuali. Enggak Bapak Ibu, perlu diperhatikan mana saja materi yang termasuk Olimpiade Matematika tingkat SMA. Baik, sudah mencapai 50, sekarang sampai 60 peserta yang menjawab. Waktu tersisa 5 detik lagi. 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah integral. Oke, di sini terdapat 25 peserta yang menjawab benar dan sisanya masih salah. Kita lihat podium saat ini sementara dipimpin oleh One Autumn Leaf. Wow. Dan Pak Eran Kias mencoba mengungguli kembali. Kita lihat apakah bisa memenangkan kuis kali ini seperti kuis semalam. Bilangan prima terbesar yang lebih kecil dari 300 adalah
Baik, yang menjawab benar ada sebanyak 18 dan sisanya salah. Kita lihat siapakah pemimpin podium saat ini. Pak Eran Kias masih memimpin. Kita lihat disusul oleh Pak Rudi Pasca. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke soal 4, yaitu banyaknya total medali emas yang diperoleh Indonesia selama mengikuti ajang IMO ada sebanyak. Wow, ini banyak sekali dan pada cepat. Sepertinya sudah pada tahu jawabannya. Kita lihat waktu tinggal 10 detik lagi. Dan jawabannya adalah 5 medali emas. Oke, cukup banyak ya Bapak Ibu yang menjawab betul. Dan kita lihat perolehan podium saat ini. Oh, pertama One Autumn Leaf, kedua disusul oleh Pak Heri dan Bu Maya pada posisi ketiga. Pak Eran digeser ya. Kita lihat apakah soal berikutnya bisa merubah posisi kembali. Kita masuki soal kelima, yaitu jawablah pertanyaan berikut. Gambarnya masih lebih. Nah, ini gambarnya sudah terlihat. Andi membeli sapi seharga 8 juta lalu menjualnya seharga 10 juta. Kemudian Andi membeli lagi sapi seharga 11 juta dan menjualnya seharga 13 juta. Total keuntungan yang Andi peroleh adalah Oke, baik. Waktu tersisa 3 detik lagi. 2, 1. Oke, jawaban yang benar adalah 4 juta. Wow, ini sudah banyak ya Bapak Ibu yang menjawab betul. Oke, kita lihat podium sementara ini. Oke, One Autumn Leaf masih di posisi pertama. Kita next ke soal berikutnya. Soal ke-6. Jika suatu kue ulang tahun dipotong lurus 3 kali, maka maksimal banyak potongan kue yang terbentuk adalah potong, dipotong, 8 potong, 9 potong. Kira-kira apa nih Bapak Ibu jawabannya? Ini soal ke-6 dan mulai berbau unsur-unsur matematika ya Bapak Ibu. Kita lihat sudah ada 50 peserta yang menjawab, sementara waktu tersisa 3, 2, 1. Jawabannya adalah 8 potong. Wow. Masih terkecil kedua ya Bapak Ibu ya yang berhasil menjawab benar. Kebanyakan ada di 6 potong. Oke, kita lihat sekarang podium sementara masih One Autumn Leaf dan disusul Pak Eran Kias dan juga Pak Heri. Kita langsung ke soal nomor 7. Soal berikutnya yaitu selisih antara peringkat Vietnam dan Indonesia pada IMO 2002 adalah belum ada yang menjawab. Nih Bapak Ibu sudah masuk 29 peserta yang menjawab. Waktu tersisa 1. Habis. Oke, yang menjawab benar ada sebanyak 14 ya. Kita tahu ya Bapak Ibu, Indonesia pada peringkat 38 dan Vietnam pada peringkat 4 gitu. Sehingga selisihnya adalah 34. Oke. Dan di sini kita lihat One Autumn Leaf masih di atas Bu Rika, kemudian disusul dengan Pak Eran.
Next ke soal nomor 8. Topik diskusi grup WA pada Jumat pekan terakhir adalah, oke, Bapak Ibu mungkin yang mengikuti bisa tahu topik diskusi kita terakhir. Kita telah melaksanakan diskusi dan kemarin adalah topik diskusi kita yang terakhir nih Bapak Ibu. Apakah perizinan pembinaan Olimpiade, membangun minat siswa, laksanakan pembelajaran autopilot, atau peringkat IMO Indonesia? Oke, baik. Waktu habis. Dan jawaban yang tepat adalah melaksanakan pembelajaran autopilot. Wah, Masya Allah, di sini 40 peserta berhasil menjawab benar dan sisanya salah. Oke. Berarti Bapak Ibu masih aktif juga ya di topik diskusi terakhir. Oke, disinilah podium sementara kita. Kita memasuki soal nomor 8, yakni 10 koin disusun seperti berikut dengan arah ke bawah. Berapa koin paling sedikit yang perlu dipindahkan agar arahnya ke atas? Mungkin ini dia gambarnya, mohon ditunggu Bapak Ibu. Oh, sudah ada yang menjawab. Nah, ini dia gambarnya. Kira-kira berapa koin nih kalau dipindahkan supaya arahnya ke atas? Ini kan ke bawah ya. Paling sedikit berapa koin agar koin ini menghadap ke atas, ujungnya ada di atas. Ini soal gap teka-teki barangkali ya. Wow, sudah mulai banyak yang menjawab. Masuk 40 peserta yang menjawab. Waktu masih lama, masih tersisa 50 detik lagi. Jawabannya, pilihannya ada 3, 4 koin, 5 koin, atau 6 koin yang dipindahkan paling sedikit agar koin-koin ini terus menghadap ke atas. Mungkin bisa sambil dicoba-coba ya Bapak Ibu. Dicoba-coba menggunakan imajinasi. Atau yang mungkin punya 10 koin, bisa dicoba-coba di rumah. Oke, jawaban terhenti pada 61. Saat ini sudah mencapai 62. Kita lihat, sudah tidak bertambah kembali. Oh, masih ada, jadi 63. Waktu tersisa 10 detik lagi. Oke, waktu tersisa 3, 2, 1. Jawabannya adalah 3. Wow, mantap. Masya Allah Bapak Ibu. Yang menjawab benar ada 26 dan sisanya masih salah. Kebanyakan yang menjawab salahnya itu di D. Kita lihat perolehan podium saat ini. Bu Rika menyusul Pak Eran dan One Autumn Life masih di atas. Kita next ke soal berikutnya. Soal nomor 10. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Pada suatu kelas terdapat 10 orang yang bernama A, B, C, hingga J. Jika A memiliki 1 teman, B memiliki 2 teman, dan seterusnya I memiliki 9 teman, berapa banyak teman yang dimiliki oleh J? Apakah 10, 9, 6, atau 5 teman yang dimiliki oleh J? Ya, sudah mulai banyak yang menjawab. Ada sekitar 30 peserta yang telah menjawab. Oke, ini soal terakhir. Kita lihat apakah podium peringkat pertama, 1, 2, dan 3 akan berubah. Waktu tersisa 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah yang 5. Wow, hanya 1 orang yang menjawab betul. Selamat ini kepada 1 orang dan sisanya menjawab salah. Oh, 10 ya Bapak Ibu, 10 teman J. Berarti karena ini kan tadi siswanya A, B, C sampai J ya. Berarti ada 10. Kalau punya 10 teman, berarti total orangnya ada 11 ya Bapak Ibu ya. Sepertinya masih banyak yang kecoh dengan pola nih Bapak Ibu. Karena di sini mainnya logika ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat perolehan podium sementara. Oh, bukan sementara, ini podium terakhir. Juara 3 dimenangkan oleh Pak Eran Hias. Wah, selamat Pak Eran memenangkan kuis kembali. Dan juara 2 Bu Rika. Dan juara pertama, apakah masih dipimpin oleh Autumn? Oke, One Autumn Life masih memimpin ternyata, dan banyak yang salah ya.
Jadi posisi tidak berubah. Selamat kepada Bapak Ibu pemenang. Silakan di screenshot sebagai bukti, nanti akan selamat sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu pemenang. Silakan di screenshot sebagai bukti agar nanti dapat dicairkan ya Bapak Ibu. Untuk pencairannya nanti dapat ke e-wallet, dompet online ataupun ke nomor rekening. Silakan hubungi panitia, bisa ke saya ataupun ke Pak Dias. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Semoga bisa sedikit merefreshing otak kita, semangat kita maksudnya. Jika ada soal-soal yang perlu dibahas, nanti boleh dibahas di grup. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bu Gita. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Dhani Ramadan yang telah memimpin jalannya kuis hari ini yang luar biasa sekali ya. Dan sekali lagi saya ucapkan kepada para pemenang kuis hari ini, juara pertama diraih oleh Juan Autum dan menjadi juara bertahan dari minggu sebelumnya. Selanjutnya juara kedua yaitu Ibu Rika dan juara ketiga yaitu Bapak Eran. Ya, alhamdulillah ya untuk rangkaian kuisnya sangat menyenangkan dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang rupanya sangat berkaitan ya dengan pertemuan webinar sebelumnya. Dan saya melihat di partisipan bahwa materi kita hari ini, Bapak Rifki Chandra sudah ada di tengah-tengah kita. Maka tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja pematerian mengenai barisan rekursif. Silakan Bapak Rifki, apakah sudah terdengar? Ada. Ya, silakan langsung dimulai saja saya waktu dan tempat saya. Oke, terima kasih Ibu Gita ya atas kesempatannya. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Gimana kabarnya, sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Perkenalkan, saya nama saya Rifki Chandra Nugraha ya. Di sini mungkin Rifki hanya sharing aja mungkin ya dengan Bapak Ibu sekalian, karena ya nggak bermaksud untuk menggurui gitu. Rifki di sini cuman diminta untuk sharing apa yang satu lu Kak. Halo Bu. Ya, jadi di sini Rifki cuma sharing aja. Halo, ya. Ya jadi kalau nanti mungkin di tengah diskusi ada salah-salah gitu ya, bisa tolong koreksi aja, langsung aja nggak apa-apa. Jadi kita santai aja diskusinya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang bentar ya, Rifki mau share screen dulu. Untuk hostnya mohon maaf, boleh diizinkan buat share screen. Nah, udah. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, buat share screen-nya udah ada? Sudah Pak. Oke, sip. Oke, makasih Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita bahas tentang barisan rekursif. Oke, jadi sebelum langsung materi, mungkin ada sedikit pendahuluan gitu ya. Jadi dulu tuh ada seorang matematikawan bernama Leonardo Pisano gitu, mengajukan suatu pertanyaan dalam bukunya, yaitu tentang kelinci yang dikembangbiakan. Nah, jadi dalam bukunya itu dimulai dengan masalah itu adalah dimulai dengan satu pasang kelinci. Salah satu pasangnya berarti jantan sama betina, nggak sama yang lain. Jadi harus benar-benar pas gitu. Karena kalau jantan sama jantan nggak mungkin ya jadi beranak. Jadi harus sesuai gitu, jantan dan betina gitu ya. Bentuk hewan ya, bentuk hewan. Terus, nah berapa pasang kelinci yang akan lahir dalam setahun? Nah, dia bertanya tentang hal itu. Nah, jika setiap bulannya itu setiap kelinci jantan dan betina melahirkan sepasang kelinci baru. Jadi dia anakannya tiap bulan nih. Jadi banyak mungkinnya tiap bulan beranak. Tapi syaratnya itu si kelinci bisa melahirkan kalau udah berusia lebih dari 1 bulan. Oke, mungkin untuk gambaran ilustrasinya seperti ini. Yang pertama bulan ke-0 ada 2 pasang kelinci ya. Udah 2 pasang kelinci. Nah,
lalu masuk ke bulan berikutnya. Nah, ini belum melahirkan karena baru 1 bulan. Nah, baru bulan berikutnya dia melahirkan sepasang. Nah, oke dah. Setelah itu bulan berikutnya nih dia yang kelinci tua itu melahirkan lagi, tapi yang kelinci yang baru lahir jadi dewasa. Dan terus begitu sampai akhirnya ya berkembang biak banyak ya. Dan kalau dilihat-lihat ya, kita perhatikan untuk banyak pasangannya ini dari pasangan pertama untuk bulan ke-0 gitu hanya ada 1 pasang. Terus bulan kedua masih 1 pasang. Nah, setelah bulan berikutnya jadi 2 pasang, 4 pasang, 5 pasang dan 8 pasang. Nah, diperoleh suatu barisan ya. Barisan suatu angka-angka itu 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 dan seterusnya. Nah, barisan ini yang kelak dinamakan dengan barisan Fibonacci. Nah, itu kalau dalam bahasa kalau nggak salah arti secara bahasanya itu adalah anak dari Bonacci gitu. Nah, dan barisan Fibonacci ini dikenal juga kalau dalam anak desain gitu. Udah tahu Bapak Ibu apa biasanya kalau yang kayak gini? Perbandingan ini golden ratio ya, golden ratio. Jadi kalau dalam golden ratio ini bisa memberikan sebuah nilai seni yang terikat dalam alam bawah sadar kita manusia. Nah, contoh yang pakai golden ratio karya-karya misalnya lukis, ada yang tahu Bapak Ibu? Yang terkenal karya Leonardo da Vinci itu menggunakan golden ratio ini, yaitu lukisan Mona Lisa. Nah, iya betul, lukisan Mona Lisa. Nah, itu tuh beliau menggunakan golden ratio katanya dalam melukisnya. Terus ada juga piramida Giza yang menggunakan golden ratio sebagai perbandingannya. Tapi nggak cuma sejauh itu kita lihat, bisa dilihat juga dari perbandingan di tubuh-tubuh kita ini. Nah, perbandingan tubuh-tubuh kita ini hampir mendekati ya golden ratio ini. Seperti kalau ngitung jarak dari ujung jari sampai siku dibagi dengan jarak pergelangan tangan sampai siku. Nah, itu tuh kurang lebih ya si nilainya tuh mendekati golden ratio ini atau 1,618 kayak gitu untuk ya golden ratio ini. Nah, oke, di sini Bapak Ibu, hal mana sih yang biasanya sering pengucapan atau penulisan yang benar dari simbol itu tuh yang sering kita tulis yang mana coba? V atau P? Yang mana nih ada V, P. Oke ya, jadi ya karena saya milih cuma ngasih 2 pilihan ya, jawabannya ada 2 pilihan ya, ada V, ada P. Oke, bagus. Nah, terima kasih. Nah, sebenarnya untuk notasi yang ini ya, yang mana ini? Nah, ini yang ditanyakan ini disebut adalah pi ya, pi ini tuh. Kalau bahasa Inggrisnya ditulisnya pi, nggak pakai h, jadi pi aja namanya. Sedangkan v ya, v itu untuk huruf Yunani yang lain. Nah, simbolnya ini kayak gini, dan ini tuh disebut juga sebagai golden ratio. Si V itu. Nah, nilai V itu mendekati ini 1,6180339. Oke. Nah, dari mana sih nilai P ini berasal? Sebenarnya ada beberapa pendekatan. Pendekatan yang salah satu pendekatannya itu seperti ini. Jadi V itu sama dengan fungsi dari n+1 dibagi Fn. Nah, fungsinya ini adalah Fn itu adalah suku dari barisan Fibonacci yang mendekati tak hingga. Oke, contohnya misalkan kayak gini. Kan barisan Fibonacci itu 1, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, kita ambil salah satunya aja, misalkan yang ke-8 sama ke-9. Kalau kita bandingkan itu hasilnya adalah 1,61764, itu mendekati golden ratio itu. Nah, jika N yang menuju tak hingga ini ya, nah ini bisa materinya di kalkulus ya, untuk yang kayak gini. Itu bisa hasilnya mendekati, dibulatkan jadi 1,618 dan sekian lah ya. Itu untuk barisan Fibonacci atau golden ratio ini. Nah, terus gimana sih untuk cari ini suku ke N barisan Fibonacci? Misalkan mau nyari suku yang ke-30 dari barisan Fibonacci. Ya gampang sih sebenarnya, tinggal
jumlahkan aja. Nah, tapi kalau udah kebanyakan kan ya pusing ya kita, apalagi udah angkanya ribuan gitu ya. Nah, itu susah. Kalau cuman ngandelin ya ditambah-tambahin aja. Nah, untuk itu ada yang namanya barisan rekursif atau recurrence relation-nya dan barisan implisit. Contohnya misalkan nih ada bentuk barisan kayak gini. Nah, ini yang pertama bentuk rekursif, yaitu HN sama dengan HN-1 tambah 3, di mana kondisi awalnya itu A1-nya 4. Nah, maksud ini dari yang kayak gini, Bapak Ibu udah pernah dengar kan ya? Tentang barisan bentuk rekursif ini? Sudah ya, ya pasti udah pada hebat juga ya Bapak Ibu semuanya, karena pasti udah pada belajar tentang materi rekursif. Nah, jadi kalau rekursif itu barisannya tuh masih menggunakan suku sebelumnya atau setelahnya ya. Sedangkan bentuk eksplisit nggak pakai nggak pakai suku sebelum atau setelahnya. Jadi bisa langsung dicari. Misalkan kan kalau pakai bentuk rekursif nih, mau nyari A3 nih kalau pakai yang awal. Pakai yang awal yang ini, nyari A3. Berarti kan harus tahu dulu A2-nya berapa, baru bisa dicari. Tapi kalau udah dapat bentuk eksplisit, nah itu tinggal masukin aja A3, langsung aja 3 kali 3 tambah 1. Kayak gitu. Nah, untuk mengubah, nah jadi dari barisan rekursif ini bisa diubah ke bentuk eksplisit sebenarnya. Nah, untuk metodenya ada beberapa cara sebenarnya. Yang pertama itu ada dengan iterasi ya, dengan iterasi secara berulang gitu. Lalu ada fungsi pembangkit dan juga ada solusi khusus untuk rekursif yang linear. Oke, contohnya untuk yang iterasi. Nah, ini. Bentar ya. Nah, untuk iterasi ini misalkan kalau bentuk barisannya adalah HN itu sama dengan 2 HN-1 tambah 1 dengan kondisi awal itu H1-nya sama 1. Nah, berarti kita tulis lagi aja ya si bentuk rekursifnya. Nah, terus kita ganti nih HN-1. Kan HN-nya bentuknya kayak gini. Berarti HN-1 berarti kita ubah HN-1-nya sama dengan 2 HN-2 tambah 1. Nah, ini aja diganti. Terus kita ya jumlahkan lagi. Jumlahkan. Terus, nah ini kan masih ada HN-2. Kita masukin lagi, ganti lagi substitusi jadi HN-3. Kayak gini. Terus dikaliin lagi ke dalam. Jumlahin lagi. Nah, sampai nanti kita dapat tinggal H1 doang. Tinggal H1 saja ya. Dan kalau udah kayak gini ya, karena udah bentuk awalnya, dengan ada suku pertamanya, tinggal di substitusi H1-nya. Dan jadilah bentuk eksplisit yang 2 pangkat N min 1. Suara saya jelas Bapak Ibu semuanya? Iya. Iya, jelas. Oke. Nah, itu mungkin salah satu metodenya. Yang kedua, ada cara kedua itu kalau bentuk linearnya itu homogen. Bentar ya. Barisannya tuh linear. Nah, si ini sebentar ya. Nah, bentuk rekursif ini ada beberapa jenis sebenarnya. Nah, di sini mungkin Rifki bakal menjelaskan bakal sharing tentang barisan rekursif yang linear homogen dengan koefisien konstanta dan juga yang kalau sempat mungkin yang non homogen. Oke, contohnya sebentar ya. Ya, buat Bapak Ibu semua yang mau belajar tentang ini ya, mungkin bisa dilihat kembali buku rujukan dulu mungkin semasa kuliah atau belajarnya itu bisa di buku ini. Nah, ini Discrete Mathematics and its Application, karyanya Kenneth H. Rosen ya. Buku yang ini menurut saya bagus ya karena dipakai buat kuliah juga untuk belajar. Pada punya buku ini? Sebenarnya banyak sih buku yang lain, tapi kalau mau yang ini ya bisa pakai yang ini. Oh, belum ya? Boleh, iya bisa. Mungkin nanti nanti saya share ya. Ya, ada di perpustakaan kampus, betul. Tapi untuk yang review punya ini yang belum terjemahan.
Nggak apa Bu, kalau Pak Bu yang belum terima, nggak apa ya Pak Bu, ya bagus ya. Oke. Ya, nanti mungkin bakal review share juga ya Pak Bu di grup ini ya, grup matematika. Nanti bakal review coba share buku ini. Untuk yang bahasa Indonesia mungkin belum punya ya Pak Bu. Mungkin nanti bisa dicari aja di perpustakaan atau sumber yang lainnya. Oke, ntar saya mau cek. Nah ini, sekarang udah ada lagi ya share screen-nya tentang di Word ya. Sebentar. Jadi ya, untuk relasi, kalau nggak ada. Salah. Relasi berulang ini ada relasi berulang itu ada dua sebenarnya. Ada dua yang bahkan kita bahas saat ini, yaitu yang homogen sama non homogen. Oke. Bapak Ibu udah gak asing ya dengan kata homogen sama non homogen? Udah biasa sering di matematika tentang homogen dan non homogen. Nah, untuk yang homogen ini sendiri ada berapa? Nah, kita misalkan dilihat dulu teoremanya ya. Ini dari buku yang tadi, cuman coba review, coba translate ulang ya, ditulis ulang. Nah, teoremanya bunyinya ya biasa ya, bahasa teorema kayak gini. Misalkan ada C1, C2 itu bilangan real dengan C2-nya nggak 0. Nah, misalkan ada ini suatu persamaan kuadrat, itu R kuadrat kurangi C1R kurangi C2 sama 0 memiliki satu akar. Jadi kalau ada persamaan kuadrat hanya punya satu akar nih kata kuncinya, satu akar. Nah, nanti barisan AN itu adalah solusi dari relasi berulang atau yang barisan rekursif itu. Jika dan hanya jika AN-nya itu sama dengan alpha 1 dikali R, si akarnya dipangkatin N, ditambah alpha 2 dikali N dikali R pangkat N. Ya, itu pokoknya kayak gitu ya teoremanya. Nah, untuk contoh kasusnya, contoh soalnya kayak gini. Sebentar, ini mana kursornya? Kursornya kelihatan nggak Pak Bu? Kok di saya nggak kelihatan ya? Ada ya? Oh, ada. Makasih. Di saya tadi nggak ada si kursornya. Oke, ada ya berarti. Nah, sekarang kita bakal mencoba buat mengubah bentuk ini, bentuk rekursif ini jadi bentuk eksplisit. Nah, sebenarnya caranya simple. Ada beberapa langkah umum. Yang pertama, kita buat persamaan partikulir. Oke. Ada yang sudah tahu Bapak Ibu persamaan partikulirnya kayak gimana? Oke, jadi kayak gini mungkin ya. Soalnya kan yang ini yang atas HN sama dengan 6 AN-1 kurangi 9 dikali AN-2. Ini. Nah, sekarang kita substitusi ya, substitusi si A pangkat N itu sama dengan ganti jadi R pangkat N misalkan kayak gini. Berarti berubah jadi apa nih persamaannya? Betul ya Bapak Sukri ya, jadi kayak gitu ya. Mungkin hasil akhirnya seperti itu. Nah, kalau kita substitusi ya, ini jadi R pangkat N sama dengan 6 N-1 ya, karena dia A-nya N-1 ya. Dikurangi 9 dikali A pangkat N-2. Kayak gini. Kok A lagi sih? Salah. R, mohon maaf ya. Pak Bu. Nah, ini kayak gini. Nah, sekarang kita bagi semua ruasnya dengan R, pangkat yang paling kecil ya. Pangkat yang paling rendah itu yang mana? Berarti Bapak Ibu.
Ya, N-2 ya, paling kecil. Betul, bagus. Ya. Oke, kenapa ya disubstitusi AN sama dengan R pangkat N? Nah, ini dia. Karena berdasarkan teorema ya. Nah, ini teoremanya katanya. Kita misalkan aja si R-nya tuh ini apa? Jadi itu tuh biar kita dapat soal partikulirnya. Kita dapat ini apa namanya? Persamaan partikulirnya. Jadi dari sini. Jadi kan AN itu sama dengan sekian ya. AN sama dengan C1, AN-1 tambah C2 AN-2 ini. Nah, itu tuh solusinya adalah R0 dipangkatin N. Jadi kita pakai R pangkat N. Kayak gitu. R N min 2. Berarti ini hasilnya jadi R pangkat N dibagi R pangkat N min 2 jadi berapa Bapak Ibu? N dibagi R pangkat N min 2. Ya, betul ya. Jadi R pangkat 2. Yang ini tuh. R pangkat 2, betul. Ya. Luas yang berarti yang kanannya dia jadi 6. R dikurang 9 ya. Berarti nanti kita dapat suatu persamaan kuadrat ya. Jadi R kuadrat dikurangi 6R ditambah 9. Nah ini. Sekarang difaktorkan ya. Faktorkan. Jadi, nah ini tinggal difaktorin kayak biasa ya. Jadi paling, ini tuh jadi R min 3 ya. Ya R min 3 sama R min 3 atau R min 3 kuadrat. 3 kayak gini. Artinya akar persamaan dari persamaan partikulirnya adalah min 3. Min 3. Dia cuma satu berarti ya, cocok sama teoremanya. Katanya di teoremanya tuh min 3, sorry. 3 ya. Oke, terima kasih. Ya, 3 ya. Jadi cocok sama teoremanya katanya memiliki satu akar. Nah, kalau satu akar berarti ini si solusinya adalah kayak gini. Kayak mungkin awal-awal agak bingung ya sama notasi-notasinya. Tapi kalau lama-kelamaan setelah kita banyak berlatih, itu bisa aja masih pusing. Tapi semoga mengurangi ya. Nah, ini hasilnya jadi, sebentar mana? Jadi A, solusi umumnya tuh, jadi umumnya adalah A, ini N, sama dengan, ini sebenarnya bebas ya, penamaannya apa aja. Dikali 3 pangkat N ditambah alpha 2. Ini bisa ganti sama AB ataupun XY. Itu terserah Bapak Ibu sekalian. Mau enaknya gimana? Gimana kitanya aja. Nah, terus ini dikali N. Dikali akarnya tadi. 3 pangkat N. Nah, jadi kalau akarnya 1 ya. Ya, betul ya. Selalu disubstitusi dengan R pangkat N. Agar nanti jadi bentuk variabelnya jadi R. Seperti itu, Ibu. Oke, lanjut ya. Jadi solusi umumnya kayak gini. Nah, sekarang baru cari solusi khusus. Mana? Solusi khusus. Nah, kalau solusi khusus berarti kita harus tahu dulu kondisi awalnya. Kondisi awal itu tadi di soal itu, ini. Bentar ya. A0 sama dengan 1,
A1 sama 6. Kita coba ya. A0, berarti kalau 0 kita pakai solusi usus ini, kita ganti N-nya sama 0. Jadi kan alfa alfa 1, kok tak seru, alfa 1 dikali 3 pangkat 0. Ditambah ya alfa 2 dikali 0 kali 3 pangkat 0. Ini. Nah, ini sama dengan berapa ini teh? Sama dengan Alfa 1. alfa 1, betul ya. Sama dengan alfa 1. Kenapa? Karena ini kan 3 pangkat 0, 1. Nah, 1 Iya. dikali alfa 1. Betul ya, Bapak. Terus yang ini ada 0 ya, jelas ya. Kayak gini. Berarti ini sama dengan 1 ya, betul. Sama dengan 1 ya. Oke. Terus alfa 2-nya alfa 2. A1-nya. Sekarang A1-nya. A1-nya sama kayak tadi ya. Cuman ganti aja N-nya sama 1. Oh gini. Oh hilang. Sebentar. Nah ini ganti dengan N-nya ganti sama 1. Jadi 3 pangkat 1. Terus ini 1 ya. Ini juga 1. Nah sama dengan alfa 1. 3 alfa 1 ya. 3 alfa 1 ditambah 3 alfa 2. Betul ya. 3 alfa 1 sama 3 alfa 2. Oke. 3 alfa 2. Tiga. Sama dengan 6. Iya, iya, baik. Siapa ini? Pelangi. Oh ya, Ibu Pelangi ya. Nanti bisa saya share di grupnya. Menenam. Oke, kayak gini. Nah, terus berarti dapat persamaan ini ya, sistem persamaan dua variabel, yaitu bentar, ditulis dulu ya jelas. Didapat SPL Devi ya, SPL Devi dari alfa 1 sama dengan 1, terus alfa 2 alfa 1 3 alfa 1 tadi tuh 3 alfa 1 ditambah 3 alfa 2 sama dengan 6 ya. Kayak gini. Oh, udah deh. Tinggal didapat alfa satunya 1, alfa 1 sama dengan 1, dan alfa 2-nya sama dengan 1 ya. Ya, betul ya. Jadi itu didapat alfa satunya 1, 2. Nanti kalau Bapak Ibu mungkin agak pusing sama notasinya, bisa diganti jangan alfa ya. Bisa pakai A sama B atau XY biar nggak ribet, biar nggak pusing. Karena kadang fontnya itu mirip-mirip A sama alfa tuh. Maka didapat solusi khusus atau persamaan eksplisitnya, kalau di sini eksplisit adalah mana ya tadi itu solusi umumnya. Nah ini satu juga. Berarti ini sama dengan 3 pangkat N ditambah N dikali 3 N. Nah, si eksplisit. Oke, jadi mana soalnya? Nah, ini. Ini berubah di yang atas ini.
A, N. Kayak gitu ya. Jadi seperti ini jawabannya. Oh, hilang. Sampai sini Bapak Ibu jelas? Mungkin kalau nggak jelas nanti bisa ditanya aja ya, ya bisa langsung chat, bisa langsung ngomong ya. Nggak perlu sungkan-sungkan, kita santai aja ya. Oke, lanjut berarti ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke teorema berikutnya. Kan kalau tadi itu akarnya cuma satu. Beda lagi. Jika ada bentuk rekursi. Begitu. Terus eksplisit ini, untuk rumus eksplisit ini, kalau nggak ada itu mungkin bisa berbeda-beda. Tetapi kalau dia punya kondisi, kalau nggak ada fungsi di awal kayak gini, dengan misalnya diketahui A0-nya 1, terus A1 6. Nah, ini bisa apa? Nggak, ini misalnya dihapus kayak gini. Nah, nanti si eksplisitnya tuh nanti bisa beberapa ya, nggak cuma ini. Tapi kalau diketahui kondisi awalnya atau ya baris suku dua suku awalnya atau satu suku awal, kondisi awalnya diketahui, itu bakal unik setiap solusinya. Jadi cuma ini. Seperti itu Ibu. Oke, lanjut lagi ya Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Nah, sekarang kalau misalkan kan tadi solusi partikulernya tuh akar-akarnya 1. Akar-akarnya itu ada sebanyak K, yang berbeda-beda. Kalau derajatnya 2 berarti akar-akarnya ada berapa? Derajat persamaan kuadratnya 2. Berarti akar-akarnya paling banyak ada berapa? 2. Betul. Kalau derajatnya paling banyak ada. Jadi sekarang bentuk partikel. Jadi ketika akar-akar sebanyak K. Nah, maka dari sana sama aja kayak yang tadi, cuman ada sedikit perbedaan. Jadi nih di solusi khususnya itu, nah, alfa 1 dikali akar yang pertama, alfa 2 dikali akar yang kedua dipangkatin n sampai alfa k dikali sama akar k dipangkatin n. Contohnya ini, kita ke contoh aja ya. Misalkan soalnya yang ini persamaan partikulirnya adalah kalau bentuk rekursifnya kayak gitu, persamaan partikulirnya gimana? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ya biar nggak terlalu lama di substitusi. Nah, ada langsung bisa aja tahapan substitusi. Nah, caranya n-3. Nah, berarti ini nanti si si AN ini bakal berubah jadi R pangkat 3. Kayak gini. Sama dengan 6 R pangkat 2 dikurangi 11 ditambah 6. Kayak gini aja ya. Jadi bisa langsung. Jadi kita nggak perlu substitusi lagi, bisa langsung aja. Oke, jadi ya itu nggak masalah buat ditulisnya. Kayak gitu. Nah, ini berarti kita dapat persamaan kuadratnya terus dikurangi 6 R pangkat 2 14 R dikurang 6. Ini berarti faktornya tuh adalah berapa Bapak Ibu? Bisa pakai banyak cara ya buat nyari akar-akar. Bisa pakai cara Horner mungkin ya, atau pembagian polinomial. Ini ada maksimal ada 3 akar berbeda ya.
Jadi ini sebelumnya Revi udah hitung ya. Jadi ini tuh R min ya betul ya 1, 2, 3 ya. Oke, langsung aja berarti ya. Dengan akarnya adalah 1, 2, dan masing-masing beda. Nah, sehingga solusi umumnya adalah ini aja, tinggal kayak tadi. Jadi n-nya sama dengan, mungkin kalau pakai alfa agak ini apa? Agak mirip sama A, kita ganti jadi A besar aja. Kali 1 pangkat N ditambah B dikali 2 pangkat N ditambah C dikali 3 pangkat N. Kayak gini. Nah, ini solusi umumnya dapat kayak gini kan. Terus tadi dikasih tahu kalau dia initial condition suku-suku pertamanya, bentar mana soalnya? Oh ini. Gimana bentar. Nah, ini katanya. Suku awalnya adalah ini. Berarti tinggal kita tulis lagi aja. Apa? Berarti A0 itu adalah A0 berarti apa? 1 pangkat 0 ya. Jadi sisanya adalah A plus B plus C. Ya, A plus B plus C. Betul ya Bapak. Terima kasih. Ya, jadi ya betul ya. Jadi ini tinggal 1 pangkat 0 kan, 1, 2 pangkat 0 juga 1, 3 pangkat 0, 1 juga. Ini sama dengan 2. A0 tuh 2. Betul, sip. Sekarang A1 ya. A1 berarti gimana nih? A plus 2B plus 3C. Ya, plus 3. Oke, betul. Sama dengan 5. 5. Oke, bagus. Terus selanjutnya A2. 2 sama dengan A tambah. Iya, betul. A tambah? A tambah 4B. Ya, betul. Ditambah 9C. Iya, sama tambah dengan 9C. 15. Ya, betul. 15. Tinggal diselesaikan ya, Bapak Ibu ini semuanya. Ada ya. persamaan. Ya, jadi kita didapat SPLTV. Ya. Ini ya sudah review hitungnya jadi bisa lebih cepat. Jadi nanti A-nya sama dengan 1, terus B-nya sama dengan -1, dan C-nya sama dengan 2. Nah, gini. Jadi solusi khususnya adalah kita taruh di copy dulu. Nah, ini enaknya kalau di Word Bapak Ibu, jadi bisa copy. Kalau nulis sendiri kadang suka banyak. Kayak A-nya 1, udah langsung aja 1, B-nya -1, oke, C-nya 2. Untuk Ibu. Oke. Oh iya, ini udah ada yang jawab juga ya, Bapak Sukri. Terima kasih Bapak. Ya, kayak gini. Dapat hasilnya seperti ini. Oke. Oke, lanjut dulu. Lanjut. Nah, bentuk selanjutnya ini sebentar ini. Nah, kalau bentuk selanjutnya ini kan tadi kalau derajatnya 2, akar-akarnya 2 berbeda. Terus kalau derajatnya 3, akar-akarnya 3 berbeda. Derajatnya K berarti akar-akarnya ada K berbeda. Oke, untuk Bu Suryani.
bagaimana membedakan kapan pakai iterasi, kapan pakai cara ini. Untuk sebenarnya pakai iterasi kalau soalnya mudah. Nah, kalau soalnya nggak tampak sulit, jadi kalau dicoba pakai iterasi tapi panjang, lama ya, itu mungkin ganti aja metodenya. Itu kalau Rifki yang kerjain ya, Bu. Jadi kalau soalnya terlihat atau masih mungkin pakai iterasi ya pakai iterasi. Tapi kalau rumit, jadi mending langsung aja pakai yang ini, pakai partikulir ini, persamaan partikulir. Seperti itu, Ibu. Oke, lanjut ya, Bapak Ibu. Oke, yang tadi ya, yang apa ini teorema 4 selanjutnya ya. Jadi kalau akarnya tuh nggak pas kan kadang kalau persamaan tersebut yang derajatnya misalkan taruhlah derajatnya 3. Kadang kan akarnya tuh ada yang sama. Jadi misalkan akar-akarnya itu 2 2 1. Kan duanya itu sama. Terus saya kalau akar-akarnya juga ada 3 3 1 1 2. Nah, itu kan ada yang samanya juga. Nah, itu nggak bisa pakai yang sebelumnya. Kita lanjut pakai teorema selanjutnya, teorema 4. Di buku ya, ini dari buku. Nah, untuk pembuktiannya itu bisa dibaca aja di bukunya ya. Kita tidak langsung pakai aja teoremanya. Percayalah sama buku ini. Oke. Terus selanjutnya misalkan ya tadi ya, jadi akar-akarnya itu sebanyak sekian. Jadi ada yang samanya dengan disebut multiplisitas. Nah, sedemikian sehingga ya sebagai berikut lah ya. Nah, contoh. Misalkan contohnya ini adalah AN itu kayak gini. AN sama dengan min 3, AN min 1 dikurang 3, N min 2 dikurangi AN min 3. Oke, untuk akar-akarnya itu dari teorema tidak, sebentar, disebutkan nggak ya akar-akarnya? Saya cek dulu ya, Bu. Untuk real atau bulatnya. Oke, pertanyaan yang bagus ya, yang saya juga lupa. Oke, wait. Suppose that ini apa ya? Oh, tidak disebutkan ya. Tidak disebutkan si akar itu apakah harus real ataupun harus bulat. Jadi, kalaupun nanti hasilnya tidak bulat, itu tidak masalah. Kalau dari sini. Ya, jadi tidak masalah Bapak untuk akar-akarnya ini. Seperti itu, Pak. Tapi kalau untuk kompleks atau enggak, itu mungkin kalau kompleks juga masih mungkin ya. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Ini saya share-nya yang Word ya? Iya, hanya Word saja. Pantesan. Sorry, maaf. Tadi lihat bukunya dulu. Tapi ya nggak apa-apa ya, seperti itu mungkin penyampaiannya. Oke, selanjutnya mungkin teorema 4 ini ya yang tadi yang saya sebutkan. Jadi kalau akar-akarnya tidak sebanyak di derajatnya, jadi ada yang samanya. Ada yang sama. Oke, contohnya seperti ini. Kita buat ya, dibuat persamaan partikulir. Ya, kayak persamaan partikulirnya berarti apa nih? R pangkat berapa jadinya? 3 ya, betul. Ya. Pangkat 3. Ya, langsung dipindah ruas aja biar cepat ya. Tahu, Bu. Ya, jadi tambah 3. Plus 3R kuadrat. Ya. 3R kuadrat. Tambah 3R. 3R. Nah, ya, betul. Ditambah 1. Sama dengan 0. Ya, betul. Betul, seperti ini. Oke, ini akar-akarnya berarti apa? Ini tuh R. Ini kan koefisiennya itu 1, 3, 3, 1. Ya. Berarti ini cuman R plus 1. Kok 2 sih? 3, pangkat 3 ya. R plus 1 pangkat 3. Ya, betul. Pas seperti ini. Artinya dia punya
Artinya persamaan tersebut memiliki akar R sama dengan min 1 dengan multiplisitasnya 3 karena ada 3. Min 1, min 1, min 1. Kayak gitu. Oh, udah deh, tinggal kayak teoremanya ini nih, di SS2 aja. Kayak gini. Berarti AN sama dengan, nah kalau ini kan ada multiplisitas gitu. Kan akarnya 1, berarti kita cuma pakai 1 aja ya. Nah, misalkan yang R1 pangkat N ini. Jadi akarnya tadi min 1 ya. Min 1 pangkat N kayak gini. Berarti depannya misalkan ke apa ya, di A aja ya. A ditambah ini B-nya harus dikali N terus tambah C. Oke. C dikali N pangkat 2 ya. Jadi seperti ini. Oke, terus oh ya, ini dari mana? Dari sini. Satu lagi ya. Ada yang sampai pangkat 3 atau pangkat 2 aja ini? Sampai C atau bisa sampai D? Ya, multiplisitasnya kan 3. Nah, 3 kurang 1 itu kan multiplisitasnya 3. 3 kurang, ya, M itu multiplisitas. Ya, ini oke, di kurung nih. Salah. M sama dengan 3. Kayak gini. Berarti dia cuma pangkat 2 aja ya, sampai pangkat 2. Nah, kayak gini. Terus ya ini solusi khususnya. Solusi khusus. Kayak solusi khusus. Tadi kondisi awalnya ini masih sama kayak tadi ya. Di substitusi lagi. Aduh, sorry. Di halaman berikutnya. Berarti ini A0-nya sama dengan apa nih? Ganti ya, N-nya sama 0. Berarti ini 0, ini 0. Kalau yang A doang ya? 0. Ya. A aja ya. A sama dengan 1. Ya, betul. A1-nya berarti A plus B plus C kali 1. plus C dikali min 1. min 1 ya. Langsung aja dikali min 1 ya, jadi negatif. B min C. Negatif. Sama dengan negatif 2. Ya, terus selanjutnya A2. Ini sama dengan berapa nih? Berarti A plus 2B. A plus 2B plus 4C. Plus 4C ya. Plus 4. Plus sama 4C sama dengan min 1. Ya, betul Ibu. Nanti Rifki kirim filenya. Mungkin bisa lewat panitia. Seperti itu ya. Mohon tolong bantuannya nanti. Ya, ini. Nah, terus tinggal cari deh. Didapat nilai A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. A-nya berapa ya? A-nya 1. Berarti B-nya ya 3 ya. 3, C-nya adalah
Negatif 2. Ya, ini jawabannya. Oke. Dengan demikian, dan solusi khususnya adalah AN sama dengan A-nya teh 1 tambah 3 N ya, B-nya 3 ditambah C-nya itu negatif 2. Negatif 2 dikali N pangkat 2. Nah, ini baru dikali negatif 1 pangkat N. Nah, ini bisa langsung dikali aja ke dalam negatif 1-nya, atau di luar juga itu nggak masalah. Seperti itu, Bapak Ibu. Sampai sini jelas, Bapak Ibu? Oke, mungkin sampai sini masih jelas ya. Terima kasih, Bapak Ibu. Oke. Alhamdulillah. Selanjutnya masih ada ya. Masih ada. Kan tadi homogen. Yang homogen tuh kalau bentuknya, bentuk si partikelirnya tuh nggak ada fungsi lain. Nah, sekarang ada yang non homogen. Sebentar. Yang solusi umum yang A, B, dan C-nya. Oh, yang ini. Sebentar, Pak. Nah, untuk solusi umum itu yang ini, yang ada A, B. Betul ya, yang ada A, B, dan C itu solusi umum. Kalau nggak diketahui solusi khusus. Nah, kalau diketahui kondisi awalnya ini, baru kita bisa nyari solusi khususnya yang ini, yang bawah. Seperti itu, Pak. Ya, jadi ya betul. Kalau ada ABC-nya itu solusi umum. Tapi kalau udah angka doang, angka saja itu solusi khusus. Yang atas, sebentar. Oh iya, betul. Oh, wait. Oh ya, solusi. Oh, terima kasih, Pak. Solusi umum. Ini adalah sekian. Oke, terima kasih, Pak ya. Oke. Lanjut ya ke yang. Nah, kalau yang tadi homogen, sekarang non homogen. Nah, kalau non homogen ya cuma ditambah ini aja bentuk fungsi ini fn. Jadi ada suatu fungsi dengan variabel n. Nah, bentuknya fn ini bisa kayak gini, ada bentuk polinom sama bentuk eksponen. Jadi teorema ini cuma dijelaskan yang polinom sama eksponen. Nah, untuk yang ini ada beberapa kasus sebenarnya. Seperti si S yang ini. S yang ini bukan merupakan akar. Nah, kalau bukan merupakan akar, ya udah ya. Kalau bukan merupakan akar, ya berarti solusi khususnya nanti ya disamain aja bentuknya, kayak si Fn-nya. Terus kalau si S-nya merupakan akar, misalkan ya merupakan akar, nanti ada multiplisitas lagi. Jadi dikali N pangkat multiplisitasnya. Seperti itu. Oke, untuk ya itu teorema ya. Nah, contohnya untuk memperjelas teorema kita pakai contoh. Misalkan diketahuinya adalah persamaan yang ini. Langsung aja ya kita apa namanya tuh? Dibuat persamaan partikulir. Berarti jadi apa ini? Sebentar. Kalau ini nggak jadi partikulir dulu. Mohon maaf. Nah, jadi nanti kita tinggal buat ini aja. Ada solusi homogen dan ada solusi apa namanya tuh? Solusi total. Solusi total. Solusi khusus. Nah, nanti solusi totalnya adalah solusi homogen ditambah solusi khusus. Ini. Misalkan solusi homogen itu ini notasinya A N pangkat H. Nah, ini homogen ceritanya. Kita sebut homogen. Terus solusi khususnya kita namakan jadi A N P. Ini. Jadi nanti solusi totalnya tinggal dijumlahkan aja. Berarti AN sama dengan
N pangkat A ditambah A N pangkat B. Udah kayak gini. Ini adalah solusi khususnya. Ini harus dikurung dulu. Mana solusi? Nah ini. Kayak gini. Nah, sekarang kita cari solusi homogen dulu. Solusi homogen. Solusi homogen. Itu tulis lagi aja ya. Kalau solusi homogennya tinggal ini aja yang ada suku sebelumnya. Yang 3N plus satunya ini, polinom ini kita nggak pakai dulu. Ini. Nah, ini nanti cari hasil cari eksplisitnya. Cari eksplisit, cari solusinya. Terus nanti ini apa? Alhamdulillah ya Pak. Ya karena dulu bagi online, jadi ya beradaptasi ini. Jadi aja sekarang. Dua solusi ini bersama 4. Berarti bersama pangkat kuliahnya pangkat 2. Recordnya mati. Hanya itu adalah dan 4 ya, R-nya min 2 dikali R min 4 kayak gini sama dengan 0. Artinya R sama dengan 2 dan R sama dengan 2, 4 ya. Jadi ada 2 sama 4 R-nya. Solusinya gini. 2 R-nya 2 dan 4. Nah, karena kan di sini si mana ya namanya? Nah, ini tuh 2 dan 4 benar. Berarti solusi homogennya kayak tadi lagi. Kalau 2 akar berbeda, berarti tinggal pakai aja ya. A dikali akarnya 2 pangkat N ditambah B dikali akarnya lagi. Itu adalah 4 pangkat N. Kayak gini. Berarti gini kayak gini ya. Si apa namanya? Solusi homogennya ini. Sekarang apa namanya tuh? In other hand, di lain pihak si solusi khususnya atau partikulir solusi khususnya itu berbentuk ini. Kan bentuk persamaan fungsi homogen itu ini 3N 3N plus 1. Atau ini bisa kita tulis jadi gimana ya? Dikurang salah. Kayak gini. 3N min 1. Nah, ini bentuknya adalah polinom. Berarti nanti solusi khususnya tinggal kita pakai polinom aja. Jadi A, B udah dipakai, berarti C sama D. Cn plus D. Nah, ini solusi khususnya. Kayak gini. Nah, sehingga
solusi totalnya adalah sama dengan A solusi homogen ditambah solusi partikulier ya, kayak gini. Tulis lagi aja yang tadi ya, homogen. Mana ini. Ditambah yang partikulier. Nah, CN plus D. Nah, ini solusi totalnya. Kayak gini. Sampai sini Bapak Ibu jelas? Jam berapa ini? Oh, jam 9, udah habis. Nah, sampai sini ada yang bertanyakan dulu nggak, Pak Bu? Oke, kalau nggak ada, CN plus D itu tuh dari solusi untuk yang ini, yang non homogennya, yang khususnya, yang ini Bu, nah ini. Kan tadi kita nyarinya yang cuman homogen, yang homogen tuh dari sini sampai sini aja. Nah, kan ada ininya tambahan. Nah, ini kita harus cari juga. Seperti itu Bu. Berarti nanti tinggal kalau pakai B jadi B, N pangkat 2 dikurangi C. Seperti itu. Ditulis saja itu ya. Sebentar. Biar saya tulis. Kalau 3 pangkat N, 3 pangkat N. 3 N pangkat 2 kurang 1. Nanti solusi khususnya bisa kita tulis jadi A, atau kan tadi udah A. Jadi C N pangkat 2 dikurangi D. Ditambah. Sorry. Nah, ditambah kayak gini. Seperti itu Ibu. Apakah jelas Bu? Ya, diikuti saja bentuknya. Biar nggak ribet-ribet. Ya, terima kasih kembali Ibu. Nah, seperti itu. Nah, ini belum beres ya Pak Bu. Masih ada lanjutannya. Ntar waktunya bentar lagi ya. Nah, sekarang yang ini kan udah dapat di bawahnya. Solusi totalnya A N dengan nah, ini substitusi ke sini. Nah, ke soal awal. Ke bentuk rekursif di soal atau awal. Ya, hilang. Nah, ke sini. Nanti bentuknya jadi nih. Jadi kayak gini. Ini AN-nya tulis lagi. Nah, yang ada N-nya kita pindah ruasin aja semuanya. Dikurangi. Nah, berarti ini ditambah sekian ya. Sampai lagi. Sama dengan negatif negatif 3N ya. Negatif 3N dikurang 1. 3N plus 1 aja.
plus 1. Ya, betul 1 ya. Plus 1 kayak gini. Oke, nah sekarang diganti ya, AN-nya diganti. AN diganti sama yang ini. Oke, terus nanti yang ini diganti sama yang ya ini, nanti N-nya N-1 aja. Dan seterusnya. Kayak gitu. Oke, contoh misalkan ini ya, yang awal. Ini dikurangi 6 dikali ya ini N-1. B-nya juga nanti -1. C-nya nanti -1. Tambah D. D-nya ya D aja. Gini, terus yang 8. Sebentar. Kalau kayak gini nanti kebanyakan. Sorry, sebentar. Oh, enggak, ini kebanyakan. Sorry. Substitusi bukan yang ini. Sorry. Udah kayak gini, substitusi solusi khusus aja ya ke bentuk rekursif yang awal, yaitu yang ini. Yang ini aja. Yang itu aja. Nah, jadi ini AN-nya itu adalah CN plus D. Dikurangi 6 dikali ya CN plus D lagi, cuman sorry. Cuman N-nya diganti. N-1. Nah, soalnya ini masih bagian dari solusi khusus ya. Jadi masih belum, ini solusi total. Saat ini solusi totalnya dihapus dulu. Kita belum masuk ke solusi total. Salah step. Soalnya kan tadi solusi homogen udah dapat. Nah, sekarang cari solusi khusus dulu. Nah, jadi kita belum ke solusi total. Masih solusi khusus. Sorry tadi kelewat yang ininya, solusi khususnya. 6 ditambah 8 dikali N-2. Seperti ini. Oke, sama dengan -3N plus 1. Nah, iya betul. Solusi total itu yang terakhir sekali ya. Nah, ini nanti kita ya nanti dia hasilnya tinggal dicari ya nilai C sama dengan berapa? C sama dengan berapa? Dan D sama dengan sama dengan berapa? Ini nanti hasilnya itu nilainya setelah saya hitungnya sebelumnya itu C sama dengan 3 dan D-nya sama dengan 3/5. Nah, sehingga solusi total adalah yang tadi. AN yang homogen. Ya, ini. Iya, hanya ke bawah. Sorry. Yang ini AN. Nah, ini homogen. Ditambah yang berarti yang solusi khusus tadi. Apa tadi? CN plus D. Nah, ini tulis lagi yang A-nya lagi. Yang solusi ini. Ditambah C-nya tadi 3 plus 3N plus D-nya 3/5. Nah, ini solusi totalnya adalah ini. Nah, nanti nilai A sama B-nya kan ini masih AB. Itu bisa dicari dari nilai awal. Kalau diketahui A0 atau A1-nya, baru nanti bisa diketahui. Kayak gini Bapak Ibu. Oke, sampai sini jelas Pak, Bu? Oke, alhamdulillah ya kalau jelas.
panitia, berarti udah habis ya waktunya? Mohon maaf. Iya, udah Pak, udah habis. Oh iya, oke. Sorry ya kalau jadi ngaret. Mungkin sekian aja yang dapat Rifki sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Mohon maaf tadi kalau penyampaiannya kurang baik gitu ya. Mungkin cara komunikasi Rifkinya tidak terlalu masuk dengan Bapak Ibu. Mohon maaf. Semoga apa yang tadi kita pelajari ini bisa bermanfaat. Sekian mungkin dari saya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Riki yang telah menyampaikan barisan rekursif yang sangat lengkap sekali ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi yang menyampaikan dan juga bagi Bapak Ibu semua yang hingga saat ini yang menyimak masih 100-an lebih ya, Alhamdulillah. Nah, mungkin selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi karena sudah pukul 21:10, langsung saja kita ke acara selanjutnya yaitu pembagian pengumuman, mungkin ya, lebih tepatnya ke pengumuman door prize seperti biasa Bapak Ibu di setiap webinar yang akan disampaikan oleh Pak Rizky. Mungkin sudah terlihat ya Pak Rizky di sini. Silakan Pak Rizky. Baik, terima kasih Bu Gita atas waktunya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Semoga masih semangat ya. Ini mungkin jadi momen yang ditunggu-tunggu ya, pengumuman door prize bagi peserta yang beruntung gitu ya untuk kegiatan webinar ketiga minggu lalu. Oke, mohon izin saya akan membacakan pemenang untuk door prize peserta webinar 3 minggu lalu yang terpilih berdasarkan hasil rekapan dari teman-teman panitia dan yang pastinya yang mengikuti kegiatan webinar minggu lalu semua. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu kita sampaikan untuk door prize kali ini akan mendapatkan sebuah buku yang berjudul Atomic Habits karya James Clear yang mana buku ini menjadi rekomendasi dari kita tim panitia untuk merubah setidaknya pola pikir dan buku ini juga berisikan tentang bagaimana cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Yang pastinya buku ini sangat bermanfaat dan bestseller juga ya Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat bagi yang nantinya beruntung mendapatkan door prize ini. Sengaja kita umumkan siapakah yang mendapatkan ya buku Atomic Habits atau pemenang door prize pada webinar ketiga. Pemenangnya adalah ya, oke, siapa Bapak Ibu? Apakah ada pemenangnya yang hadir pada webinar kali ini? Seperti biasa ya, nanti setelah kita umumkan kita cek kehadirannya. Kalau tidak ada kita coba undi kembali. Dan kalau tidak ada sampai 3 kali mungkin ini bukunya jadi ke panitia ya Bapak Ibu. Oke, kita cek dulu. Pemenangnya adalah selamat kami ucapkan. Oke, sebelumnya saya pastikan dulu suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Terdengar. Terdengar Oke, Pak Rizky. terdengar ya. Oke, makasih Bapak Ibu semua. Kami ucapkan selamat kepada yang bernomor WhatsApp ujungnya itu 7 ya, 08 sekian, 7 257. Ada yang merasa nomor WhatsApp-nya 2257? Tidak. Tidak, oke, udah Saya. patah ya. Saya, siapa itu yang saya? Oke, ini atas nama Endang Supriyatin. Ada di ruangan? Oke, kalau ada mungkin boleh cek sound ya. Bapak Endang Supriyatin ya. Kita tunggu dalam 10 detik. Kalau konfirmasi tidak ada, mungkin kita akan undi kembali. Ada atas nama Endang Supriyatin dengan nomor WhatsApp 08 sekian, akhirnya 2257. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada berarti hangus ya. Kita undi kembali. Selanjutnya berarti kesempatan ini kita berikan kepada selamat pada yang bernomor WhatsApp ujungnya 9. 39 ada yang ujungnya 39. Oke, mungkin kalau masih banyak kita pilih. 139 ada. Ada yang merasa nggak nih? 139. Ya udah pasrah ya. Oke. 5139. Ayo.
Ada yang 5139? Kita ucapkan Bukan selamat saya, Pak. kepada temannya nih, atas nama Sartika Laila Sari. Ya, selamat kepada Bu Sartika. Kita cek dulu apakah hadir Bu Sartika Laila Sari. Boleh? Hadir. Oke, hadir ya Bu Sartika ada? Ya, hadir. Oke, selamat Bu Sartika. Bu Sartika asalnya Ya, dari mana, Bu? terima Kalau kasih. boleh tahu? Apa, Pak? Asalnya dari mana kalau boleh tahu? Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Oke, selamat ya Bu Sartika. Semoga bermanfaat. Iya. Nanti boleh kontak panitia biar segera dikirimkan ya. Iya, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Maka dari itu berakhir ya Selamat. untuk pengumuman door prize kita pada hari ini. Kita ucapkan selamat pada yang untung dan semoga buat Bapak Ibu semua di lain kesempatan bisa dapat door prize kembali ya. Saya kembalikan kepada Bu Gita selaku MC. Ya, baik. Terima kasih Pak Rizky. Dan selamat kepada Ibu yang telah mendapatkan door prize pada webinar sebelumnya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang di sini yang belum mendapatkan kesempatan dapat mendapatkan kesempatan di lain waktu ya. Mungkin untuk tidak berlama-lama lagi ya, kita langsung ini aja. Sesi dokumentasi. Bapak Ibu mohon izin untuk menyalakan bagian dalam Iya. baik di layar saya sudah banyak. Iya. Halaman pertama, hitungan ketiga ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, tetap senyum. Ya baik, di halaman kedua, 2, 3. Di halaman ketiga, 1, 2, 3, halaman 4 tetap tahan, 5 dan ya, alhamdulillah dokumentasi sudah selesai. Atau mungkin ada tambahan lagi atau cukup ya dokumentasinya? Mungkin barangkali kurang banyak, dicukupkan saja mungkin ya. Ya mungkin alhamdulillah pada webinar materi dan itu kita sampai ujung acara. Alhamdulillah, mudah-mudahan sekali lagi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga barokah. Maka dari itu saya selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Baik, selamat warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.